Kesel banget. Gak ada ojol yang mau nerima pesanan saya sampai rumah. Katanya jalannya Mbak Cindy serem banyak pocongnya. Emang iya banyak pocong. Perasaan kan saya aja yang menghantui gang sini. Halo, welcome di podcastnya Cindy. Cindelicious, gimana kabar weekdays kamu? Apakah di kantor ada manusia yang bersifat seperti setan? Atau kamu sumber kesetanannya? Siapa yang tahu, siapa yang tahu? Karena di dunia ini gak cuma kita yang hidup, tapi juga makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Karena hidup kita berdampingan bersama makhluk yang kasat mata, kadang-kadang mereka itu pengen ditahu eksistensinya. Pengen terlihat, gue di sini loh, lo bisa ngeliat gue nggak? Seperti itu. Dan anehnya, kita yang menganggap itu gangguan. Nah, di episode kali ini, di Cindy Investigasi, kita akan membahas hantu bungkus atau yang akrab dikatakan pocong. Apa sih pocong? Siapa sih yang menjadi hantu bungkus? Kenapa sih mereka bergentayangan? Setelah diketak-ketik di Google, ternyata hantu bungkus atau pocong ini memang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara. Sampai ada filmnya loh. Dan di negara Upin Ipin disebutnya hantu bungkus. Imut banget hantu bungkus. Bungkusannya nggak dibuka, masih tersegel, masih perawan. Nah, Cindelicious, kita kemana ya? Oke. Pocong ini ternyata menurut Google adalah makhluk atau arwah yang terjebak dalam kain kafan. Karena ketika dikuburkan, tali kain kafannya tidak dibuka. Ada mitos yang mengatakan selama 40 hari setelah meninggal, jiwa dan arwah seseorang ada di bumi, masih ada. Ada mitos yang mengatakan selama 40 hari setelah meninggal seseorang, arwahnya masih bergentayangan di bumi. Nah, di situ kalau kamu nggak membuka ikatan tali pocongnya, dia terjebak di dalam. Salah. Gak bisa keluar, gak bisa menuju nirwana, gak bisa ke surga atau neraka. Siapa yang tahu? Nah, Cindelicious, hantu pocong ini kental sekali di daerah Jawa dan juga Sumatera. Dikatakannya bahwa hantu ini itu adalah mitos dari teman-teman kita yang beragama Muslim. Karena mayat dari almarhumah teman-teman yang beragama Muslim itu dipocongkan. Gimana sih bahasanya? Di kain kafan, dikuburkan, pakai kain kafan, disolatkan, seperti itu. Kalau di saya sih dibakar ya mayatnya ya. Nanti saya boleh nggak dibakarnya nggak usah pakai sambal kecap? Seperti apa sih sosok hantu pocong ini? Dikatakan hantu pocong ini memiliki wajah yang gosong, mata yang merah menyala. Ada juga versi lain katanya wajahnya rata. Cuma ada rongga mata, rongga mulut, dan rongga hidung yang masih ada. Apa namanya? Cotton bud? Kapas di dalamnya. Seperti itu. Dan cara membedakan pocong yang asli dan pocong yang palsu, dikatakannya bahwa pocong yang asli bergerak dengan cara melayang. Namun di film, karena aktornya nggak mungkin melayang-layang sebelum dia meninggal, jadinya lompat-lompat deh, karena kakinya nggak bisa bergerak.
Jadi melompat. Itu cara membedakan mana pocong yang asli, mana yang palsu, apalagi bisa masuk YouTube sampai ngeprank-ngeprank. Nah, Sindelicious. Di Jakarta sendiri pernah heboh akan adanya teror pocong plastik. Enggak, pocongnya enggak operasi plastik di Dokter Tompi, enggak. Tapi pocongnya ini terbungkus plastik, alih-alih kain kafan. Dikatakan pocong ini adalah arwah dari wanita yang meninggal saat hamil dan dibunuh oleh pacarnya. Seperti mengarang bukan? Bukan. Ini adalah mitos. Saya tidak mengarang sama sekali ya. Jadi ceritanya wanita ini sedang hamil dibunuh brutal oleh pacarnya. Kemudian ketika mayat wanita hamil ini diotopsi, mayatnya tidak selesai mengeluarkan darah. Darahnya mengucur, cerot, sampai becek. Akhirnya orang-orang di ruang otopsi membungkus mayatnya menggunakan plastik. Plastik yang besar tuh plastik buah, mahal gak sih? Iya kan? Dibungkus seperti itu, darahnya berhenti, kemudian dikuburkan. Nah, Sindelicious, disitulah karena jiwanya terperangkap di dalam plastik, jadi muncullah teror pocong plastik di Jakarta. Beda lagi di Sidoarjo. Di Sidoarjo ada penampakan pocong yang naik delman. Kebayang gak sih? Hei! Suara sepatu kuda. Selain pocong plastik tadi dan juga pocong andong yang menghantui Sidoarjo tahun 2007 sampai 2008 tadi, ada juga spesies pocong merah. Bedanya apa sama kuntilanak merah? Mungkin satu merah marun, satu merah hati. Siapa yang tahu? Nah, pocong merah ini muncul karena ada rasa dendam dari arwah itu yang belum tuntas. Sehingga dia ingin membalaskan dendamnya sebagai hantu pocong. Udah gak dibuka ikatan pocongnya, dendam lagi. Nah, dikatakan juga bahwa hantu pocong merah ini sangatlah brutal. Gak cuma yang dia dendam saja yang diincar oleh dia, namun warga yang lewat-lewat aja tetap ditakut-takuti sama dia. Dan hati-hati kalau ketemu pocong merah, karena dikatakan ini adalah pocong yang memang paling powerful di antara pocong-pocong yang lainnya. Pocong begitu populer di Indonesia, sampai ada beberapa filmnya loh. Saya aja gak punya film layar lebar, ini pocong aja punya. Yang pertama ada Setan Kuburan tahun 1975. Pocong 1, Pocong 2, Pocong 3, The Real Pocong, 40 hari bangkitnya pocong, Tali Pocong Perawan, Pocong versus Kuntilanak, Sumpah Ini Pocong, Pocong Setan Jompo. Ada apa dengan pocong? Pocong juga pocong, Pocong Jumat Kliwon, Pocong Rumah Angker, Pocong Ngesot. Apa nggak capek ya? Kepergok pocong, pocong kesetanan. Tolong dong. Buat judul tuh dah pocong mandi goyang pinggul, kungfu pocong perawan. Tali Pocong Perawan 2, Pocong The Origin, Jaga Pocong, dan terakhir Mumun. Ini yang pocong kesetanan kayak gimana sih? Komedi gak sih itu? Namun ada sosok pocongnya di situ. Berarti memang seviral itulah hantu pocong di Indonesia. Bagaimana sih caranya menghalau hantu pocong Sindelicious? Ya cuma satu, yaitu buka tali pocongnya. Di Cindy Investigasi kali ini, apakah saya dan tim akan mencari mayat yang belum dibuka tali pocongnya? Pada mau? Kenapa nggak ada yang mau? Kita ganti close the door. Harus, pasti mereka mau. Sebagai gantinya, saya tadi malam sudah dikirimkan cerita dari seorang Sindelicious mengenai hantu pocong. Mari kita
investigasi. Welcome di cerita Cindy investigasi. Kak Cindy, mau cerita horor yang terjadi di kampungku. Ini udah diceritakan turun-temurun, Kak. Berarti pocong ini eksisnya dari tahun berapa ya? Dari filmnya tahun 1975 tadi. Jadi di kampungku, Kak, salah satu daerah di Jawa masih kental dengan hal-hal mistis. Di kampungku ada aliran, jangan disebut ya Kak Cindy. Oh, nggak boleh disebut. Yang cara memakamkan mayatnya agak berbeda dari kami para muslim pada umumnya. Diapain? Ketika ada anggota keluarga dari aliran itu yang meninggal, ikatan kain kafannya tidak dilepaskan saat penguburan. Ini nih, mulai cikal bakal nggak sih? Sedangkan kami percaya bahwa tali pocong itu harus dilepas, Kak, agar jiwa dari sang almarhum tidak terjebak dalam kain kafan. Kemudian, Kak, waktu dikuburkan, warga kampung sudah ngasih tahu untuk buka tali pocongnya. Tapi pihak keluarga menolak dengan alasan memang begitu aturannya. Aku nggak mau buka-buka tali pocong. Mungkin keluarganya tertutup. Akhirnya ya udah tetap dikuburkan aja Kak Cindy. Nah, setelah itu setelah itu apa Kak Cindy? Malam itu langsung ada penampakan pocong di kampung kami. Yang menjadi saksi itu anak-anak muda yang masih nongkrong sampai tengah malam. Berarti zaman itu belum ada TikTok, belum ada YouTube ya, masih nongkrong di luar. Anak muda zaman sekarang kan nongkrongnya di X, di Tinder, Facebook, ya kan? Menurut pengakuannya Kak, pocongnya itu nggak lompat, tapi melayang. Oh, akurat dong sama data yang tadi bahwa pocong yang asli itu melayang. Ada magnet kali ya. Teror terus berlanjut sampai 1 minggu, Kak. Banyak pengakuan warga yang bersumpah melihat pocong di kampung kami yang sebenarnya gak pernah ada hal-hal seperti ini. Menjelang malam, orang-orang mulai enggan keluar rumah karena teror sang pocong. Pokoknya mencekam banget sih Kak Cindy. Satu kampung mendadak religius setelah diteror. Berdoa terus ya kalian semua di sana. Tapi bagus loh, pocong ternyata bisa mendekatkan diri kamu terhadap Tuhan. Kalau nggak ada pocong, mungkin kalian lupa untuk berdoa. Lupa sama Udah berapa episode kita tidak Kalau pocong, susah. Mana tadi? Karena warga mulai resah, akhirnya semua kumpul dan berdiskusi di rumah Pak RT. Warga kami sepakat teror pocong ini dikarenakan oleh tali pocong almarhum dari keluarga aliran tersebut belum dilepaskan. Tuduhan! Kalian semua menuduh. Singkat cerita Kak, warga kampung kami akhirnya bicara baik-baik kepada pihak keluarga tersebut. Apa keresahan kami dan kenapa pocong itu muncul. Mereka, keluarga tersebut tidak punya pilihan lain selain menurut pada kami. Yang memang karena itu, ya memang menurut kami itu penyebabnya. Enggak. Mereka nurut karena mereka enggak. Mereka nurut itu karena kalian mayoritas. Takutlah orang diusir. Ya udah nurut-nurut aja ya enggak sih? Intimidasi. Akhirnya makam pun dibongkar dan tali pocongnya dilepas. Disaksikan oleh warga-warga di sana. Kalau berani, bongkar makamnya malam dong. Masa siang? Jadi kan pocongnya udah siap-siap nih. Oh, sekarang maghrib mau keluar. Waktu dibongkar, talola. Kaget satu warga, ya enggak? Dan Kak Cindy tahu apa? Enggak tahu. Setelah tali pocongnya dilepas, udah nggak ada lagi kejadian penampakan teror pocong di kampung kami. Orang-orang beraktivitas seperti biasa. Emang waktu ada pocong nggak beraktivitas seperti biasa?
tetap bisa melakukan transaksi di pasar kan? Soalnya pocongnya ikut jualan. Tali pocong, jual tali pocong. Tali pocong keliling. Siapa yang belum dilepas? Kamu mau beli? Kamu juga belum dilepas? Sini kita kumpul gitu. Tapi sampai sekarang keluarga dan alirannya itu masih tinggal di kampung kami, Kak. Walaupun tidak ada masalah gangguan lagi. Cuma ya setiap ada anggota keluarganya yang dikuburkan, kami minta untuk tali pocongnya dilepaskan. Itu aja Kak Cindy. Mungkin apakah ini kisah nyata? Pengakuan dari pengirimnya sih ini kisah nyata di daerah Jawa sana. Tuh, jangan lupa ya untuk teman-teman yang muslim, tali pocongnya jangan sampai lupa dilepas. Kesimpulannya apa Cindelicious? Ya berarti jangan sampai lupa lepas tali pocongnya yang di atas. Dilepas di mana aja sih? Di atas, di bawah juga, di dada. Oh, semuanya harus dilepaskan sebelum dikuburkan. Kalau enggak, bergentayangan. Tapi bisa dijadikan ini enggak sih? Misalnya nih, satu keluarga nggak rela keluarganya meninggal. Sengaja nggak dilepas tali pocongnya supaya bangkit lagi. Oh, di beberapa daerah menurut kru-kru saya yang tidak bisa dipercaya ini dikatakan pocongnya dijadikan jimat, dijadikan apa? Pesugihan. Talinya. Kirain pocong. Tapi di film Pocong versus Kuntilanak saya nonton, itu pocongnya diturunkan loh. Jadi pocongnya ini menjaga si anak A ganteng ini. Kemudian ceweknya ini bawa kuntilanak. Itu mereka versus. Pocongnya ini diturunkan gitu. Itulah pokoknya pocongnya tuh bunuh kuntilanaknya lompat-lompat. Kuntilanaknya. Pocongnya. Adegan lompat deh. Gak masuk akal emang film Indonesia ya. Tapi tetap saya tonton. Kenapa? Karena saya juga tidak masuk akal ada di dunia ini. Cindelicious. Itu dia Cindy investigasi tentang teror pocong yang ada di Indonesia. Saya diteror sama muncrat. Beneran tuh. Udah cukup sekian sih di investigasi kita kali ini. Karena saya pengen berobat di dokter penyakit dalam.